bisa langsung bernegosiasi dengan beliau. Tanah? Tanah yang mana maksud Tuan? Tanah yang berada di Jalan Harapan, yang dekat dengan masjid. Saya mendengar dari rekan saya bahwa Ibu Lestari berniat menjualnya. Saya ragu akan kabar yang Tuan dapatkan. Maaf sekali merepotkan Anda, tapi akhir-akhir ini ibu saya sering menyebarkan cerita yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. Maksud Nona tidak benar bahwa Ibu Lestari memiliki tanah yang berada di Jalan Harapan dan berniat menjualnya. Sepengetahuan saya, ibu saya tidak pernah punya tanah di Jalan Harapan. Itu menurut pengetahuan Anda. Bagaimana bila Ibu Lestari memiliki tanah yang berada di Jalan Harapan, namun tidak memberitahukannya kepada Anda? Maaf Tuan, kesehatan ibu saya sudah semakin berkurang akhir-akhir ini. Bahkan beliau mengatakan ayah tidak akan pernah kembali ke rumah ini lagi. Padahal setiap malam saya bermain catur dengannya. Memang saya akui beberapa waktu ini hubungan mereka tidak bisa dibilang harmonis. Namun kata-kata itu sungguh menyedihkan hati saya. Saya tidak mengerti apa maksud Nona. Begini Tuan, dulu hampir setiap hari mereka selalu bertengkar. Rasanya ada saja yang mereka ributkan. Hampir setiap malam mereka bertengkar setiap kali ayah pulang dari bekerja. Sampai akhirnya hubungan mereka benar-benar retak ketika ayah meninggalkan rumah selama beberapa bulan. Di waktu-waktu itulah saya sering mendengar ibu menangis malam-malam begini dan melihat matanya bengkak keesokan harinya. Saya rasa bagaimanapun ibu masih sangat mencintai ayah. Namun kesedihan ibu tidak berkurang, tapi malah semakin menjadi. Hingga lama-kelamaan kesehatan beliau semakin menurun. Bahkan setelah ayah pulang hingga saat ini. Maksud Nona, Ibu Lestari sakit. Tapi apa hubungannya dengan cerita tanah yang Anda katakan tidak bisa dipastikan kebenarannya? Maksud saya, ibu saya tidak sakit secara jasmani, tapi secara rohani. Apa? Maksud Nona, Ibu Lestari gila? Ibu mengira ayah sudah meninggal dan mengira setiap malam saya bermain catur dengan hantunya. Nona, apakah itu foto ayah Nona? Ya, itu adalah foto ayah saya. Sepertinya saya pernah melihat foto ayah Nona. Namun tidak yakin di mana melihatnya. Rasanya ada di salah satu berkas milik ayah saya. Bisakah Nona memberitahu di mana ayah Nona sekarang? Maaf Tuan, tapi saya tidak tahu di mana pastinya. Tapi sebentar lagi pasti beliau pulang. Kalau boleh tahu siapa ya Tuan? Ayah saya seorang polisi Nona, terbunuh 4 tahun lalu dalam tugas. Beliau tertembak saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang gembong narkoba. Oh, saya turut berduka cita Tuan. Tapi saya rasa Anda tidak pernah melihat foto ayah saya di berkas milik ayah Tuan. Karena ayah saya tidak pernah berurusan dengan polisi. Terima kasih Nona. Ya, mungkin saya salah melihat. Mas Titi, bicara dengan ayahmu lagi kamu. Mas Titi, kalau kau masih belum mau makan juga, papan catur itu akan kubuang. Mas Titi, siapa dia? Oh, Kenapa kau tidak memanggil ibu? Selamat malam Nyonya. Saya Herman Sadikin. Mas Titi, masuk. ibu bicara saja sama dia. Paling-paling ibu mau mengatakan kalau aku gila. Seperti yang ibu katakan pada orang lain ketika mereka bertemu aku. Silahkan duduk. Baiklah. Ada perlu apa kau datang kemari?
Apakah benar Anda Nyonya Lestari? Saya mendapat informasi bahwa Nyonya berniat menjual tanah yang berada di Jalan Harapan. Dan saya datang kemari karena saya ingin membelinya. Namun ternyata informasi itu keliru. Tidak, kau jadikan apa tanah itu? Jadi benar bahwa Nyonya memiliki tanah yang berada di Jalan Harapan. Tidak, Dan kau jadikan berniat apa menjualnya. tanah itu? Rencananya tanah itu akan saya jadikan restoran. Dan saya sudah melihat tempatnya. Dan kelihatannya cocok sekali dengan rencana tersebut. Jadi bagaimana Nyonya? Apakah kita bisa membicarakan tentang transaksi ini? Melihat kesehatan Nyonya? Restoran? Paling tidak, ia tidak menjadikannya tempat judi atau rumah bordil. Oh, tentu saja tidak Nyonya. Ayah saya seorang polisi. Saya tak mungkin melakukan hal-hal seperti itu. Walaupun ayah saya sudah meninggal. Jadi, bagaimana Nyonya? Apakah harus menunggu suami Nyonya pulang? Tidak, tanah itu sepenuhnya milik saya. Lagi pula, suami saya sudah meninggal. Mas Titi! Mas Titi, sudahlah nak. Air matamu sudah kering di teman-teman. Mas Titi! Mas Titi! Ibu, tak bisakah ibu maafkan ayah? Tiap malam ayah datang, ibu tak mau menemuinya. Tahukah ibu apa yang ayah katakan? Ayah mengatakan tak apa nak bila ibumu tak mau menemuiku. Asal aku masih bisa menghabiskan 1 sampai 2 jam denganmu dengan bermain catur. Tak tahukah betapa pentingnya itu bagiku ibu. Aku sangat mencintainya, sangat mencintainya. Dan kau pikir aku tidak mencintainya? Ketahuilah, nak, aku telah memaafkan ayahmu setelah mereka menembaki tubuhnya hingga hancur. Tidak pernah bisa aku lupakan wajah-wajah orang yang telah menembaki ayahmu. Ibu, tak bisakah ibu membedakan dunia kenyataan dengan dunia hayalanmu? Kau keterlaluan, Bu. Kau gila. Maaf Nyonya. Sebelumnya saya mohon maaf melibatkan diri dalam urusan ini. Tapi Kau memang sudah lama terlibat, nak. maaf Nyonya, kalau boleh tahu siapa nama suami Nyonya? Kau tidak ada urusan untuk mengetahui siapa nama suamiku. Baiklah Nyonya, kalau saya sudah terlibat dalam urusan keluarga Nyonya ini, lebih baik saya minta diri. Selamat tinggal. Tunggu. Duduk. Baiklah. Tidak perlu menyembunyikan apa-apa dari saya, Nyonya. Saya sudah mengetahui segalanya. Kita sama-sama kehilangan dalam peristiwa tersebut. Namun, Nyonya harus mengerti, Nastiti berhak tahu atas keseluruhan ceritanya. Kau hanya tahu sebagian. Dan kau pun hanya merasakan sebagian. Apa yang terjadi malam itu memang suatu kenangan yang terlalu pahit untuk dikenang. Namun, tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi akan membuat kita dihantui pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita gila. Kasihan Nastiti. Mas Titi sudah tahu semuanya. Ia ada di sana malam itu. Tentang surat tugas yang dijadikan teman-teman ayahmu yang biadab itu. Untuk menembaki tubuhnya hingga hancur. Ia tahu pertengkaran-pertengkaran kami. Pekerjaan yang dilakukan. Juga pengorbanannya yang bodoh. Pengorbanan
maksud Nyonya? Lihatlah apa yang terjadi kepada anakku. Nastiti, keluar nak. Ayahku pulang. Ayah, ayah, kenapa terlambat ayah? Sudah dari tadi aku menunggumu. Lihat nanti ya, kali ini aku pasti menang. Nastiti, ini hari apa? Ah ibu, sudah dari tadi aku mengatakan kalau hari ini hari Senin tanggal 14 Juni. Baginya, setiap hari adalah 14 Juni. Malam terakhir di mana ia bermain catur dengan ayahnya sebelum peristiwa laknat itu terjadi. Rasanya aku sudah terlalu lama menanggung dosa ini, nak. Setiap hari, setiap detik, setiap menit yang berlalu, aku selalu dihantui perasaan berdosa. Saya tidak mengerti apa maksud Nyonya. Berjanjilah, apapun yang akan kau lakukan nanti, kau akan merawatnya. Apa maksud Nyonya? Berjanjilah. Baik, saya berjanji. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, ia hanya pulang untuk bermain catur dengan Nastiti sebelum ia tidur. Lalu menemuiku untuk memberi kami uang untuk makan dan untuk sekolah Nastiti. Namun aku menolaknya. Aku bilang kepadanya, kami tidak sudi makan uang haram. Lebih baik kami kelaparan daripada terus-menerus makan uang haram. Akhirnya pertengkaran itu pun memuncak. Ia mulai kehilangan kendali dan melempari barang-barang yang ada di kamar sambil berteriak kepadaku bahwa akulah yang menyebabkan ia menjadi bandar narkoba, bahwa aku selalu mengeluh dan marah-marah karena penghasilannya yang sangat kecil tidak pernah cukup untuk kebutuhan keluarga. Sampai akhirnya Nastiti terbangun dan menyusul ke kamar kami. Namun malam itu pun emosiku memuncak. Aku tidak bisa tenang dan membalas melemparinya dengan segala perabotan. Tiba-tiba ayahku datang. Rupanya ayahmu kalah cepat dibanding teman-temannya. Lalu mereka menyuruh suamiku menyerah. Ia tidak melawan. Ia menyerahkan tangannya untuk diborgol. Sebelum diborgol, ia menatap ke dalam mataku dan berkata, "Aku mencintaimu. Aku hanya ingin melihat kau dan Nastiti bahagia. Maafkan aku." Aku tidak bisa membiarkan suamiku masuk penjara. Sungguh aib yang akan mencoreng keluarga kami. Lagi pula, kalau sampai ia di penjara, siapa yang akan menghidupi kami? Kemudian, aku melihat pistol suamiku yang tergeletak di dalam laci yang terbuka. Aku mengambilnya dan menembak ayahmu tepat di dada 2 kali. Lalu suamiku merebut pistol yang ada di tanganku dan mendorong tubuhku. Tiba-tiba teman-teman ayahku datang. Suamiku segera mengarahkan pistol ke tubuh ayahmu yang telah mati. Dan mereka menembakinya. Bukan sampai mati, tapi sampai peluru itu habis. Sampai tubuhnya hancur. Sekarang kau telah mengerti apa yang sesungguhnya terjadi, nak. Lakukanlah apa yang seharusnya
masih sangat membutuhkanmu. Mungkin kau harus membawanya ke rumah sakit. Namun, jangan engkau melakukan hal itu jika engkau menganggapnya sebuah aib. Terima kasih, Nak. Aib terbesar dalam keluarga kami adalah aku. Karena aku selalu melihat sesuatu yang tidak kuinginkan sebagai aib yang harus kututupi. Setelah kejadian itu, aku menjual rumah suamiku dan pindah ke rumah ini. Menyebar berita bahwa suamiku mati karena serangan jantung. Dan Mas Titi memang tidak pernah kubawa ke rumah sakit. Karena kalau sampai semua orang tahu, aku akan menanggung malu. Terima kasih kau telah bersikap bijak, Nak. Namun, aku harus mempertanggungjawabkan segala perbuatanku. Rahmat, Ibu, aku menang. Ayah, jangan pergi, Ayah. Ayah. Sudahlah, Nak, sudah. Ikhlaskan ayah, ikhlaskan. Ayah sudah meninggal, Bu. Ayah sudah pergi. Siapa yang membunuh Ayah, Bu? Sudahlah, Nak. Ayahmu mati ditembak polisi. Polisi? Kau ada di sana malam itu. Kau yang membunuh Ayahku. Bajingan kau. Sabar, Nak. Sabar, Nak. Mas Titi! Jangan! Jangan, Nak! Beri tepuk yang meriah untuk teater bambu PKBM Hati Mulia Belado. Luar biasa sekali.